Pak Wiku Adhisa Smito sebagai Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan COVID-19 mungkin bisa memberikan jawaban. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Karni, kami diundang ke sini mewakili pimpinan gugus tugas Letjen Doni Monardo. Saya sengaja menyebut Letnan Jenderal TNI Doni Monardo karena saya melihat ada sesuatu yang aneh pada hari Senin. Tiba-tiba pakai baju militer. Tiba-tiba menggunakan baju dinas militer. Saya pikir itu tidak berjalan begitu saja. Itu berarti sudah menunjukkan dengan berjalannya waktu kita perlu komando. Komando untuk apa? Komando untuk bersatu. Jadi kita harus ibaratkan seperti kereta. Ada lokomotifnya dan ada kereta di belakangnya, di mana lokomotifnya adalah presiden, kepala negara. Jadi kita harus betul-betul satu. Kalau di dalam gerbongnya ada yang ke kiri ke kanan, maka akan jatuh seluruhnya. Jadi kita harus melihat, saya mau menggunakan pendekatan yang disebut mungkin Sun Tzu yang mengatakan, kenali musuhmu, kenali dirimu, 1000 kali kau perang, 1000 kali kau menang. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya kita ini berhadapan dengan siapa sebenarnya? Apakah kita berhadapan dengan pemerintah? Apakah kita ini berhadapan dengan konspirasi internasional? Sebenarnya yang kita hadapi ini kan adalah makhluk hidup yang namanya virus, nggak terlihat, besarannya 0,1-0,3 mikron, jadi mata kita nggak bisa melihat, tapi dia ada di mana-mana sekarang. Kenapa itu terjadi? Menurut saya semua orang sekarang gagal fokus. Seluruh dunia gagal fokus. Semua melihat kepada korban pada manusia karena adanya transmisi antara manusia ke manusia. Dan terus mempersiapkan rumah sakit, menyiapkan ventilator, bednya, dokternya, dan terakhir kuburannya. Padahal kalau kita kenali musuh, siapakah musuh ini? Musuh ini adalah virus yang muncul karena ketidakseimbangan alam. Sudah lama saya memunculkan sebuah istilah karena ketakutan saya pada tahun 2010. Kalau tadi menggunakan bahasa Arab dan bahasa Indonesia, sekarang saya mau menggunakan bahasa Inggris. Pada saat itu yang saya takut sekali adalah melihat suatu publikasi di tahun 2004, yaitu yang disebut dengan emerging and re-emerging infectious diseases. Jadi munculnya penyakit baru atau munculnya penyakit lama menjadi penyakit baru lagi, atau secara sengaja penyakit itu muncul. Dan ternyata jumlahnya banyak sekali. Jadi saya sebut istilahnya adalah disease of tomorrow. Jadi kita tidak pernah tahu bahwa tomorrow itu ada suatu penyakit baru. Ternyata dari publikasi 2004 itu sampai dengan sekarang 16 tahun, sudah ada 4 penyakit baru di dunia. Influenza, pandemi, kemudian ada H7N9, kemudian ada MERS-CoV, dan sekarang ada COVID-19. Itu semua terjadi karena ketidakseimbangan alam. Prinsipnya adalah apabila kita jaga alam, maka alam akan jaga kita. Kita sudah lama tidak menjaga alam, mereka mencari keseimbangan baru. Jadi sebagai makhluk hidup seperti manusia, kalau tertekan, dia akan berusaha untuk melawan. Yang mati banyak, tapi yang nggak mati berbahaya sekali. Begitu juga dengan virus ini. Virus ini adalah sudah berkembang sehingga menjadi dia kuat sekali. Dan menyebar, manusianya nggak bisa apa-apa. Jadi kalau kita tahu musuhnya, bagaimana sih cara musuhnya ini bekerja? Musuhnya ini bekerja dengan cara, dia punya, di manusia punya reseptor, namanya ACE2. Jadi dia itu hanya bisa menempel di mukosa ACE2. Di manakah itu? Di mata, di hidung, dan di mulut. Cara dia virusnya keluar adalah dengan batuk dan bersin. Jadi sebenarnya kalau kita pakai masker dan orang lain pakai masker, kita menghindari menularkan pada orang lain dan orang lain menularkan pada kita. Berikutnya lagi adalah bagaimana cara bisa masuk, karena tangan kita sebenarnya.
Kalau kita sudah pakai masker kan yang terbuka hanya mata. Dari mana mata itu? Dari tangan kita yang kotor. Jadi kalau kita cuci tangan dengan baik, dengan bersih, dengan sabun dan air mengalir, sebelum menyentuh mata, hidung, dan mulut, sebenarnya virus itu sudah nggak bisa kemana-mana lagi. Itulah yang disebut kenali musuhmu, kenali dirimu. Cara dia menular adalah begitu. Di atas meja bisa saja ada virusnya. Setiap kali kita menyentuh ini ya cuci tangan lagi. Jadi dengan cara seperti ini kita harus mampu untuk mengetahui itu. Seluruh dunia mengatakan begitu. Sekarang coba kita lihat bagaimana WHO di dunia, mohon maaf kalau mau saya katakan gagal menangani ini. Karena International Health Regulations yang nggak mampu, ada Global Health Security Agenda, security dari country seluruhnya fall down, lepas semuanya. Dan ini terlihat akhirnya virus kemana-mana. Kenapa kok dunia tidak menggambarkan ODP dan PDP di negara internasional seluruhnya? Padahal kan harusnya ada suspect, probable, dan confirm. Yang sekarang ada adalah confirmnya adalah positif, kemudian yang recovered atau sembuh, dan juga meninggal. Harusnya kan ada suspect dan probable. Kalau Indonesia kreatif membuat ODP, PDP. ODP, PDP itu sebenarnya adalah suspect. Jadi dengan begitu, apalagi sekarang ada OTG. Yang membuat istilah OTG itu saya dan Pak Doni. Orang tanpa gejala. Karena kita sudah tidak bisa mengubah ODP dan PDP, sudah kadung. Kita harus cari istilah lain. Karena OTG itu orang yang tidak bergejala, yang ada virusnya, dan dia tidak juga merasa, dan dia bisa menularkan. Pada saat itu belum ada gejalanya, berarti belum ada imunitasnya. Antibodinya belum muncul, karena belum ada gejala. Dan dia kalau mengenai orang lain bisa menularkan. Jadi kalau kita tahu seluruh kondisi itu, PSBB itu apa sih sebenarnya? PSBB itu adalah membuat supaya tidak terjadi penularan. Tapi tidak cukup kita hanya bilang PSBB. Selama PSBB, ini mau saya sebut sebagai golden time. Sangat penting selama PSBB itu kita berlatih bersama-sama seluruh Indonesia, seluruh masyarakat, bahkan kalau bisa seluruh dunia, mempraktekkan yaitu tadi, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Tingkatkan imunitas, jangan takut hanya melihat grafiknya sebentar lagi kapan ya peak. Itu menurut saya perhatian yang salah. Kita kalau bisa merubah perilaku kita, saya analogikan seperti herd immunity, 70% masyarakat Indonesia berubah perilakunya selama PSBB dilatih. Nanti kalau PSBB-nya selesai, dia akan menjalankannya persis seperti itu. Kalau bisa melakukan seperti itu, kita bebas dari virus ini. Karena virus itu nggak bisa lagi masuk ke kita, sulit sekali. Kalau dia kelamaan kekeringan, kelamaan tidak dapat makan dari badan kita, lama-lama kan dia turun. Sampai berapa lama? Ya kita kuat-kuatan saja. Ini sama dengan kalau bahasa Inggrisnya adalah dancing with the wolves. Kita berdansa dengan serigala. Kalau kita nggak siap, dia akan gigit kita. Jadi itu adalah hal yang penting untuk diketahui sehingga kita akan lebih sadar. Berikutnya adalah sebenarnya kita tuh bisa tahu gerakannya itu dari mana? Dari data. Sudah lama sekali Presiden sudah menyampaikan satu data, big data. Ternyata kita tidak melakukannya, sekarang kena serang seperti ini, kita kesulitan sekali melihat gerakannya. Padahal kalau dengan data itu ada, di mana orang yang sudah mulai terkena, terinfeksi, masuk rumah sakit, kita lihat gerakannya, maka kita akan tahu dia akan kemana. Silahkan masuk ke dalam www.covid19.go.id. Di situ sekarang baru saja mulai kemarin sudah kelihatan datanya setiap daerah. Dan bisa dilihat kurvanya seperti apa. Jangan cepat-cepat seperti tadi oleh Gubernur DKI disampaikan, jangan cepat-cepat percaya, oh sekarang ini sudah turun. Belum tentu, kalau kita berubah lagi perilakunya, bisa naik lagi. Jadi PSBB tanpa diisi dengan perubahan perilaku, akan sulit kita. Berikutnya lagi, fakta mengatakan, tapi ini secara ilmiah belum jelas, negara-negara dengan 4 musim lebih banyak kasusnya daripada negara-negara dengan 2 musim. Terus orang berbicara mengatakan kalau gitu kalau kena panas virusnya mati, kita ini lebih aman. Nggak bisa langsung loncat seperti itu. Pada saat kita bicara dengan negara yang 4 musim, karena mereka kan harus ada di dalam rumah karena dingin di luar. Sehingga daya tahan tubuhnya juga kurang, kontaknya tinggi, maka kasusnya tinggi. Nanti kalau sudah musimnya berubah, tentunya dia kan akan keluar rumah.
dan lebih open, akhirnya imunitasnya juga naik. Jadi itu juga harus dipelajari. Tapi ini belum selesai karena wave-nya kalau sana jadi musim panas, di daerah selatan musim dingin, Indonesia di tengah-tengahnya. Jadi wave-nya bisa bolak-balik, itu seperti pingpong. Kita lagi bicara pingpong antar daerah dalam kaitannya PSBB. Nanti ada pingpong antar negara, benua. Jadi ini musuh bersama. Jadi yang harus kita lakukan betul-betul perubahan perilaku supaya tidak kasusnya masuk ke rumah sakit. Biayanya jauh lebih murah daripada membeli ventilators dan membangun rumah sakit. Perubahan perilaku, mari kita bersatu, bukan bersama. Kita harus bersatu. Jadi memojokkan pemerintah nggak ada gunanya. Pemerintah pasti kurang, masyarakat juga kurang. Maka pendekatannya adalah pentahelix berbasis komunitas. Jadi kita harus bergerak bersama, karena musuh kita itu virus, musuh bersama itu. Jadi ini sudah perang semesta. Sampai kapan? Bisa lama sekali. Perubahan perilakunya bisa perilaku yang perubahannya menetap. Kalau sampai kita menang dan akhirnya virusnya nggak ada, kita bisa deteksi nantinya, maka kita bisa kembali lagi mungkin sholat berjamaah dan seterusnya. Tapi sekarang belum. Itulah yang pelajaran yang kita harus ambil dari Allah sebenarnya, dari Tuhan, bahwa jangan rusak lingkungan. Sebenarnya pesannya itu. Nah, untuk itu perlu waktu kita untuk akhirnya menyadari seluruhnya. Jadi kalau kita lihat dari berbagai kasus yang ada, kita harus menjaga orang yang paling berisiko. Siapakah yang paling berisiko? Orang-orang yang memiliki kondisi komorbid. Dari data bisa dilihat nanti di websitenya, ternyata mereka-mereka dengan hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, itu adalah orang-orang selain ada penyakit-penyakit yang lain, yang potensial kalau terinfeksi dampaknya sangat berat. Maka dari itu PSBB itu salah satunya juga harus memisahkan orang-orang yang usia lanjut dan orang-orang yang komorbid dan juga anak-anak kecil. Dengan demikian tidak tertular mereka terjaga supaya nggak terinfeksi. Di sisi yang lain kita berubah perilaku. Kalau 70% mulai dari satu rumah, satu RT, satu RW semuanya 70% sampai nasional dalam waktu Ramadan ini ataupun PSBB, kita sebenarnya bisa melawan ini dengan bagus, kolektif. Ini yang tidak dilakukan di negara-negara lain di dunia. Dan ini bisa menjadi contoh kalau presiden yang sudah mengatakan begitu, betul-betul diikuti. Karena struktur yang kita lakukan di Indonesia itu adalah gugus tugas nasional, itu membuat gugus tugas daerah yang dipimpin oleh gubernur, diwakili oleh Kapolda dan Pangdam. Begitu juga nanti Bupati, Kapolres, dan Dandim. Dengan begitu terstruktur semua pendekatannya sampai ke RT RW, balik lagi dari bawah ke atas. Dengan demikian collective behavior change itu yang harus dilakukan. Jadi bukan hanya mempersiapkan rumah sakit. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, itulah yang harusnya kita lakukan bersama. Dalam konteksnya bersatu. Jadi sudah tidak saatnya lagi berbicara tentang politik dan seterusnya. Kita harus cepat menyelesaikan, karena kunci kalau kita selesaikan, ini di mana-mana juga dilakukan, kita selalu melihat kurvanya langsung ke atas terus turun begini. Sebenarnya yang dicari adalah angka harian. Kalau bisa angka hariannya makin lama makin kecil dan tidak ada angka kasus baru di setiap hari. Itu yang kita cari. Ya. Dengan cara begitu, kalau PSBB-nya diangkat, mungkin akan naik sedikit, tapi jangan banyak. Kalau banyak harus ditutup lagi. Kita nggak akan mampu secara ekonomi kalau bolak-balik melakukan seperti itu. Golden time, sekarang lakukan, dan nanti dibuka aktivitasnya ya seperti itu. Jaga jarak, kalau kendaraan isinya 50% dan seterusnya. Jadi kita harus ikuti pola seperti itu untuk bisa mampu keluar dari masalah itu. Begitu kurang lebih Bang Karni untuk melihat secara konteks nasional. Jadi menurut Bapak itu ini maksud saya itu makhluk hidup atau dibikin? Karena ada juga yang menduga bahwa ini adalah bikinan manusia. Kalau dia makhluk hidup, artinya dia bisa berkembang biak. Tapi dia juga harusnya alami. Lah kalau alami, bisa-bisa dia memang kalau panas bisa mati, kalau dingin bisa hidupnya lebih subur. Kalau itu alami.
Tapi kalau dia adalah kimia yang dibikin, dia tidak makhluk hidup dan tidak alami. Dan lebih tidak terprediksi. Ya, jadi virus ini bisa hidup di benda hidup. Ya, jadi apakah ini buatan manusia atau alamiah? Seperti tadi yang saya sampaikan, sebagai makhluk hidup, dia berusaha untuk menyesuaikan diri. Kapan dia menyesuaikan diri? Pada saat dia ditekan. Karena tertekan, maka dia berubah. Virus corona ini persis seperti virus influenza, mudah berubah. Enggak semua virus mudah berubah. Ini mudah berubah karena tertekan. Akhirnya berubah. Yang saya mau sebut adalah seluruh dunia ini menurut saya gagal fokus. Pada saat diserang virus semuanya melihat pada korbannya. Tapi dia enggak mempertanyakan asalnya dari mana. Kalau sudah mempertanyakan asalnya selalu teori konspirasi. Ini pasti dibikin, ini bagian dari bioteror, pernah ada dari Wuhan terus lepas. Mana buktinya? Di dunia ini ada gene bank. Setiap kali orang ketemu virusnya baik di hewan maupun di manusia, dimasukkan ke dalam gene bank atau bank gen dan kita bisa lihat kapan itu muncul. Harusnya kita itu pada saat ada kasus pertama di Wuhan, itu cari tahu di pasar ikan itu sudah pernah ada dari hewan atau binatang di situ, atau sebenarnya orang itu sudah kena duluan, nggak tahu kapan. Itu yang harus dicari, supaya jangan sampai ada keserang second wave, third wave. Karena kita tidak mengenali musuhnya, sekarang hanya kita mengenali cara menularnya. Tapi kita belum tahu identitas betulannya, kenapa dia bisa ada. Jadi kalau dicari seperti itu kita bisa mencari betulan, kita mengenali mereka, maka kita akan dapat wisdomnya dari ilmu Allah. Bahwa itu terjadi karena juga ulahnya manusia. Begitu Ya, Kang maka kalau kita mencari asalnya, kita harus tahu ini kimia atau ini memang makhluk hidup. Gitu loh. Ini adalah makhluk hidup, bukan bahan Kalau kimia yang makhluk hidup, kita masih punya harapan. Ya. Kalau dia punya sifat alami. Mungkin benar bahwa daerah yang lebih panas atau musim panas nanti ada harapan bahwa dia akan habis. Bahkan saya punya, walaupun ini hipotesa, belum hipotesa lah, semacam perkiraan lah. Perkiraan sementara. Perkiraan sementara. Saya kok agak orang yang hidup di pantai akan lebih kuat menahan ini atau lebih tidak tercemar ini dibanding yang di pedalaman. Nah, karena makanya saya tanya Ibu Susi kemarin waktu ada sini, di Pangandaran ada enggak, Bu? Enggak ada. Ya saya curiganya kalau di pantai malah ini enggak berkembang. Bahkan katanya di Maldives sekarang bungalow-bungalownya mulai banyak yang nyewa. Dan harganya jadi mahal, langsung 3.000 katanya satu malam. Karena itu pantai semua. Lah, kalau ini benar, ini potensi ekonomi untuk bangsa ini loh. Pantai kita terpanjang. Dan kita bisa jual pantai kita di mana-mana untuk ini. Nah, satu lagi saya melihat bahwa dari dulu itu ada obat-obat dari Jepang, itu HCl, A2L, garam, lebih ke garam. Itu untuk melawan virus dan bakteri itu lewat hidung, dipencet airnya masuk hidung. Padahal itu air garam sebetulnya. Lah kalau lawan virusnya pakai air garam, berarti air garam punya khasiat dong. Satu itu. Kedua, kalau saya lihat lagi, pelajari lagi Wuhan, Wuhan itu 1.000 kilo loh dari laut, jauh sekali. Dingin. Ya, tapi terlepas dari dingin nggak ada angin laut, nggak ada di situ. Ini cuma masukkan aja untuk Pak Satgas COVID-19, mungkin perlu ada penelitian akademisi lebih
Yang jelas Pak Barni, bahwa kasusnya yang ada di daerah 4 musim lebih banyak daripada di daerah tropis. Dan korbannya juga jauh lebih banyak. Itu fakta. Tapi ada satu yang agak membatalkan saya di situ. Saya bilang Ekuador. Lah, negara Ekuador sendiri ternyata parah kenanya. Lah kenapa dia parah? Walaupun Vietnam lebih sedikit, itu tropis, banyak negara-negara tropis lainnya lebih aman. Kenapa Ekuador di Amerika Latin kenanya parah? Atau ada faktor lain penyebabnya? Ada pasti. Faktor lainnya kan bukan hanya cuman panas atau temperatur, tapi kepadatan. Kepadatan penduduknya Jakarta kan juga di tempat tropis juga, jumlah kasusnya banyak. Tapi orang-orang yang di pantai, mereka malah justru menggunakan, mereka mandi di laut 2 kali, terus kemudian makan ikan yang banyak, mereka bergembira, imunitasnya kan naik. Jadi kuncinya itu adalah imunitas juga. Jadi kalau selama kita imunitasnya baik, dia nggak bisa masuk atau kita bisa melawan dengan baik. Jadi berada di negara tropis itu suatu keuntungan. Itu dari sisi itu. Keuntungan yang lain juga ada. Sebenarnya APD itu kan adalah sekarang diperlukan oleh seluruh dunia. Amerika yang begitu majunya, mereka sekarang kekurangan APD, bahkan APD-nya mereka mau beli dengan harga yang sangat tinggi, $400 sampai $500 satu. Di Indonesia kita sudah mulai ketemu bahan baku lokal yang bisa dibuat untuk APD-nya untuk tenaga medis. Saya justru mikir itu juga Pak. Kenapa kita tidak push semua pabrik garmen kita untuk produksi APD sebanyak-banyaknya? Kami melakukan Pak, dan sekarang ternyata kemampuan Indonesia sebenarnya bisa sampai jutaan APD per bulan. Hanya dengan menggunakan bahan baku yang asli Indonesia, yaitu polyester. Dan sekarang sudah diuji dengan standar internasional diakui oleh WHO, sudah lulus 1 level. Kita sedang menuju ke ISO 16604 di Amerika. Kalau kita lolos itu, kita standar internasional dan seluruh dunia perlu itu dan bisa digunakan beberapa kali. Mudah-mudahan ini jadi hikmah bagi kita. Ya.